Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur saat Ia berikan kesempatan untuk sekali lagi merenungkan apa yang menjadi isi hatinya. Marilah meminta pertolongan di dalam doa, sekiranya Ia berkenan menolong kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Bapa di dalam surga, anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat memahami apa isi hati-Mu dan menguatkan kami untuk mengerjakan apa yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan mendorong kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan, dalam segala jenis badai hidup yang kita alami. Marilah membuka dari kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara yang terkasih, tidak ada satupun di antara kita yang dapat berkata, "Aku lebih kuat dari dia. Aku akan dapat bertahan melewati setiap badai kehidupanku." Karena sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri. Sehingga ketika Paulus menasihatkan jemaat di Efesus, sebagai orang-orang yang dikasihinya, ia memberikan nasihat yang terakhir untuk mereka memperlengkapi kerohaniannya. Oleh karena itu ia berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan berarti kita memegang, beriman kepada janji Tuhan, sepenuhnya meletakkan hidup kita kepada Dia. Sama seperti seseorang yang hendak duduk di sebuah kursi. Ia tidak terlebih dahulu bertanya apakah kursi ini cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Maka kita pun saat menjalani hidup kita, tidak perlu bertanya, tidak perlu ragu apakah Tuhan sanggup menopang hidup kita. Pasti Ia sanggup, karena Ia Allah yang berkuasa. Selain kita harus kuat di dalam Tuhan, Paulus juga berkata kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saat kita berpikir tidak lagi ada jalan dari setiap permasalahan kita, saat kita berpikir jalan kita terasa buntu, tidak ada lagi yang dapat memberikan kita kelegaan, semuanya terlihat gelap, maka Paulus dalam kitab ini menasihatkan kita untuk terus percaya di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena ketika Ia sudah membuka pintu, tidak akan ada seorang pun yang mampu menutupnya. Dan ketika Ia menutup, tidak ada seorang pun yang mampu membukanya. Saudara yang terkasih, mungkin pemikiran kita saat ini telah kacau. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kuasa Tuhan mampu memberikan kita jalan keluar. Kemustahilan bagi manusia adalah sesuatu yang mungkin mudah bagi Allah. Saudara yang terkasih, andalkanlah kekuatan Allah dan hiduplah di dalamnya. Oleh karena itu pesan Paulus kemudian ialah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Yaitu firman dan kebenaran Allah. Saudara yang terkasih, saat tubuh kita ini lemah, berarti kemungkinan besar roh kita juga saat ini lelah. Oleh karena itu bukan hanya tubuh jasmani ini yang harus kita rawat, bukan hanya tubuh jasmani ini yang harus kita beri minum, bahkan roh kita lah yang harus kita berikan makanan sampai puas, yaitu firman Allah, firman Tuhan. Setiap hari mendengarkan suara Tuhan, setiap hari merenungkan kebenarannya, dan setiap hari datang berlutut di hadapannya, meminta pertolongan kepada Dia, menyembah Tuhan dengan apa yang kita miliki.
sehingga kita mampu bertahan. Bertahan lewat apa? Bertahan melewati setiap tantangan hidup. Ketika kita tidak memperlengkapi hidup kita dengan senjata yang dilengkapi oleh Allah, maka kita akan mudah sekali diombang-ambingkan oleh tipu muslihat iblis. Ketika kita mulai ragu, maka iblis akan mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan yang jahat. Iblis akan membuat kita semakin meragukan Tuhan. Iblis akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi jikalau kita terus berjaga-jaga, memperlengkapi diri kita dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, bersandar kepada Dia, merenungkan isi hati Tuhan setiap saat, pasti Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi kelemahanmu saat ini? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Mari, andalkanlah kekuatan Tuhan yang penuh kuasa. Saat kita merasa sekarang tidak mungkin, maka dengan mudah Ia membuatnya mungkin. Hanya karena satu, ketika kita percaya. Maka percayalah, maka Ia akan menunjukkan kuasa-Nya. Mintalah belas kasihan, maka Ia akan memberinya. Terpujilah Dia. Amin. Bapa di dalam surga, berikanlah kami iman yang teguh untuk kami sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran-Mu, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh tipu muslihat iblis, dan kami terus percaya dan memegang tangan-Mu. Amin.